Dataran besar Amerika Utara adalah wilayah paling keras di bumi. Padang rumput raksasa ini membentang lebih dari 1.800 mil, dari pegunungan Rocky ke Sungai Missouri, dan dari selatan Kanada hingga Texas. Penduduk asli menyebutnya Makosica, yang berarti tanah buruk. Saat musim dingin, suhu sangat ekstrem hingga turun di bawah minus 58 derajat Fahrenheit, cukup dingin untuk membekukan air mata saat terbentuk. Musim panas membawa kebalikannya, dengan panas menyengat yang membelah tanah hingga kering kerontang bagai gurun. Meski begitu, manusia berhasil berkembang di medan ini selama lebih dari 12.000 tahun. Banyak suku, termasuk Lakota, Cheyenne, Comanche, Crow, dan Blackfoot, membangun hidup di tengah badai debu bersama kawanan bison raksasa. Memasuki tahun 1700-an, kuda mulai muncul, mengubah para pemburu pejalan kaki menjadi pasukan berkuda paling ditakuti di Amerika Utara. Namun, hal paling unik bukanlah peperangan atau perburuan itu. Keajaiban sesungguhnya terjadi di dalam tempat tinggal berlapis kulit yang tersebar di padang rumput tak bertepi itu. Bagaimana mungkin satu pria menikahi 3 bersaudara sekaligus? Bagaimana belasan orang berbagi satu tenda kecil? Dan mengapa pernikahan di sini lebih dari sekadar romansa, melainkan urusan bertahan hidup? Di episode ini, kita menyelami kisah suku dataran besar yang jarang terungkap, tempat di mana suhu beku, kulit hewan, perkakas tulang, dan aturan sosial ketat memungkinkan sebuah budaya bertahan ribuan tahun. Satu bison bisa menghidupi seluruh keluarga selama berbulan-bulan. Bagi mereka, bison bukan hanya makan malam, melainkan dasar eksistensi mereka. Bison jantan dewasa beratnya mencapai 2.000 pon. Penduduk asli menemukan lebih dari 150 kegunaan dari satu bangkai. Kulitnya jadi tenda, jubah bahu, dan selimut hangat untuk musim dingin brutal. Uratnya ditarik menjadi benang jahit dan tali senjata. Tulangnya diukir jadi pisau, alat jahit, dan perlengkapan buru. Kuku dilelehkan jadi lem. Anduk kosong diubah jadi gelas. Bahkan lemaknya berguna untuk lilin, pengawet makanan, dan salep pencegah kulit pecah-pecah. Di lokasi buruan, pemburu sering menyantap hati, ginjal, dan limpa mentah masih hangat dari tubuh hewan. Sepanjang musim dingin, setelah sumber air membeku, mereka meminum darah hangat dari jantung bison demi hidrasi. Saat ini hal itu mungkin terdengar sadis, tetapi bagi mereka, ini adalah pengetahuan bertahan hidup yang dikumpulkan berabad-abad. Makan daging organ segar memberi nutrisi penting dan kehangatan instan. Keuntungan krusial di iklim beku, di mana sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Sekitar 70 juta bison pernah berkeliaran di dataran besar, menjadi salah satu konsentrasi hewan terbesar yang tercatat di bumi. Namun kelimpahan ini membawa masalah sendiri. Pemburu berkuda ahli bisa membunuh 3 hingga 4 bison betina dalam satu pagi. Di padang terbuka, pernikahan tidak sebatas urusan hati. Ini soal tenaga kerja, menimbun cukup makanan sebelum musim dingin, dan menjaga keluarga tetap hidup. Dan terkadang, inilah alasan mengapa satu pria mengambil beberapa istri sekaligus. Antropolog menyebutnya poligini sororal. Singkatnya, satu suami menikahi 2, 3, atau 4 saudara kandung bersamaan. Di suku Crow, Hidatsa, Sioux, dan Cheyenne, hal ini tidak aneh. Banyak yang menganggapnya struktur rumah tangga sempurna. Alasannya sangat pragmatis. Para saudari ini dibesarkan bersama sejak lahir. Mereka sudah paham karakter dan keahlian masing-masing. Berfungsi sebagai unit kohesif. Mereka memicu lebih sedikit konflik dibanding pernikahan poligami dengan wanita tanpa hubungan darah. Lebih banyak wanita berarti lebih banyak kulit diolah. Lebih banyak makanan disiapkan, dan kekayaan keluarga meningkat pesat. Di dataran besar, suku-suku tetangga sering berperang memperebutkan wilayah buruan dan kuda. Banyak pejuang muda tewas, menciptakan populasi wanita jauh melebihi pria. Di masa itu, wanita tanpa suami menghadapi kekurangan pangan dan ancaman keselamatan di padang rumput berbahaya tersebut. Mungkin yang paling mengejutkan di suku Crow dan Hidatsa. Istri pertama sering berinisiatif mendesak suaminya menikahi adik perempuannya. Saat kekayaan tumbuh atau status suami naik, beban kerja domestik berlipat ganda. Istri pertama butuh bantuan,
dan tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain darah dagingnya sendiri. Bahkan ada tradisi tak tertulis. Jika istri pertama wafat mendadak atau tak bisa punya anak, kerabatnya menawarkan adik perempuannya pada sang duda tanpa tambahan harga pengantin. Bagi mereka, yang terpenting adalah menjaga ikatan kedua keluarga. Dimensi psikologis juga berperan. Saudara kandung yang dekat sejak kecil dianggap tahu cara mengalah dan saling dukung, sehingga cemburu minim terjadi. Ini kontras dengan poligami antar orang asing yang rentan ketegangan. Meski begitu, pernikahan bukan rintangan terberat di dataran besar. Perjuangan sejati muncul usai perburuan bison sukses. Tumpukan daging butuh pemotongan dan pengeringan cepat sebelum rusak oleh mentari panas atau membeku oleh es. Kulit butuh penyamakan teliti agar jadi pakaian. Selimut dan lapisan luar tenda tipi. Tindakan mendirikan tenda pun adalah keterampilan sintas yang kritis. Orientasi yang salah bisa membuat tenda roboh di tengah malam. Jika ada celah di lapisannya, udara beku bisa bocor masuk, merampas kehangatan keluarga yang tidur. Di wilayah di mana musim dingin bisa mencabut nyawa dalam hitungan jam. Setiap rutinitas sesepele apapun selalu berkaitan dengan bertahan hidup. Pemburu memakai urat bison untuk memasang mata panah, menjahit pakaian kulit, mengamankan tali busur, dan memperkuat rangka tenda tipi. Bagi suku Blackfoot, urat bison adalah bahan wajib yang menjaga cara hidup mereka. Tanpa urat ini, senjata mudah patah, pakaian cepat robek, dan tenda takkan kuat melawan badai padang rumput. Namun, yang lebih luar biasa adalah kuku hewan itu. Penduduk merebus kuku di panci atas api selama berjam-jam. Saat panas menghancurkannya, senyawa dalam kuku larut. Mengubah isi panci jadi zat kental yang sangat lengket mirip getah cair. Saat dingin, bahan ini mengeras jadi gumpalan lem padat yang awet untuk waktu sangat lama. Saat butuh, pengrajin hanya perlu menghangatkan sedikit lem dekat api, dan agen pengikat kuno ini kembali lunak serta memulihkan daya rekatnya. Pada dasarnya, ini adalah versi primitif dari perekat industri. Tercipta ribuan tahun sebelum senyawa epoksi modern ditemukan. Penduduk asli memakainya untuk menempelkan ornamen, memperbaiki alat, memasang pisau batu, dan memperkuat banyak barang berharga lainnya. Benda yang disatukan pakai lem kuku ini bisa tetap utuh bertahun-tahun, tahan hujan badai, salju tebal, dan iklim keras dataran besar tanpa mudah copot. Siapa pemilik asli tenda tipi di dataran besar? Pemburu bison, atau wanita penjaga api. Di masyarakat Lakota, pria menjadi prajurit dan pemburu. Namun otoritas sejati di dalam tenda dipegang kuat oleh wanita. Wanita memiliki tempat tinggal dan hampir semua isinya. Kulit pembentuk dinding tenda, selimut hangat, pakaian, stok makanan, alat masak, dan hiasan semuanya milik dia. Sebaliknya, properti pria biasanya hanya senjatanya, alat buru, dan kuda-kudanya. Hal paling menakjubkan terlihat di praktik pernikahan. Wanita Lakota punya otoritas langka di era itu. Hak untuk mengakhiri pernikahan kapan saja. Istilah Lakota untuk ini adalah Wicasa Ihpeyapi, yang berarti membuang sang pria. Jika istri memutuskan tak ingin lagi hidup dengan suaminya, dia cukup mengumpulkan semua barang pria itu, busur, pisau, alat tunggang, dan pakaian. Lalu menaruhnya di luar tenda. Saat suami pulang buruh dan melihat barangnya berserakan di tanah, dia langsung tahu pernikahannya tamat. Nokwada debit. Tak ada ruang untuk memohon, tak ada hak menolak. Dia akan diam-diam mengambil barangnya dan pergi. Biasanya tinggal bersama keluarga ibu atau saudarinya hingga menikah lagi. Saat wanita di berbagai belahan dunia lain menjadi milik suaminya. Di dataran besar, wanita berkuasa menentukan siapa yang boleh menetap di tempat tinggalnya. Kekuasaan wanita ini juga tampak pada pakaian Lakota. Di musim panas, mereka memakai rok dari kulit rusa samak yang lembut bagai sutra, dihias manik, kerang, dan gigi rusa. Di musim dingin, mereka memakai jubah kulit bison tebal, berlukiskan dan bersulam simbol suci tentang leluhur, garis keturunan, dan kejadian suku yang penting. Budaya di mana wanita bisa membuang suaminya cuma dengan menaruh barangnya di luar tenda. Detail mana yang paling mengejutkanmu? Jika tempat ini menarik dan kamu ingin berkunjung, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dalam budaya yang memimpin peran domestik ini,
Lakota dan Cheyenne merancang banyak praktik unik untuk melindungi posisi wanita. Pertama adalah tabu ibu mertua. Usai nikah, Menantu pria dan ibu mertuanya hampir tidak boleh bicara tatap muka. mereka menghindari kontak mata, bertukar kata, atau ada di ruang yang sama tanpa pembatas. Jika tak sengaja bertemu di publik, Keduanya harus berbalik arah atau menutup kepala dengan selimut, komunikasi harus lewat istri sebagai utusan. atau lewat bahasa tubuh. Ini adalah cara suku meminimalkan tensi dalam budaya di mana suami biasa tinggal dekat kerabat istri. Daripada melerai konflik yang pecah, sistem ini mencegah pemicunya sejak awal. Suku Cheyenne menjaga tradisi pacaran di bawah selimut saat pemuda ingin bersama wanita incarannya. Dia melilitkan selimut besar di tubuhnya. Jika wanita itu menerima, dia akan masuk ke bawah selimut di sampingnya. Bagi orang luar, Ini cuma 2 orang berdiri berdampingan, tapi bagi tradisi Lakota dan Cheyenne, ini dianggap ruang privat tertutup. Siapapun yang mengintip ke bawah selimut dinilai melakukan pelanggaran privasi tingkat berat. Lakota juga punya sudut pandang beda soal wanita dan fisik mereka. Upacara penting bernama Isnati yang berarti menyendiri digelar saat siklus haid pertama gadis. Sementara banyak budaya kuno menganggap haid itu kotor. Lakota melihatnya sebagai momen wanita mencapai puncak kekuatan spiritual dan terhubung langsung dengan ibu pertiwi. Atau Unchi Makha. bagi Oglala Lakota, keyakinan ini lebih dalam. Energi ini dianggap cukup kuat mengubah senjata prajurit dan ritual buru. Sepanjang upacara, Gadis itu tinggal di tenda terpisah di pinggir kemah. tempat wanita tua membagikan ilmu soal tanaman obat, Penyiapan kulit, urusan rumah. dan tugas menjadi ibu. Bagi pandangan Lakota, Ini bukan pengasingan, melainkan fase suci saat gadis resmi melangkah ke masa kedewasaan. Bisakah kamu menyantap daging yang diawetkan selama 10 tahun penuh? Sumber pangan paling efektif di padang rumput sudah ada jauh sebelum teknologi kaleng. Suku Mandan dan yang lainnya menemukan cara mengatasi ancaman terbesar kelaparan. dengan menciptakan pemican. Dalam bahasa Lakota, Ini disebut wasna. Irisan daging bison tanpa lemak dipotong tipis lalu dijemur di bawah mentari sampai renyah seperti kertas. Daging kering itu lalu ditumbuk hampir jadi bubuk dan dicampur merata bersama lemak bison cair. Sebagai langkah akhir, buah beri asam. Biasanya ceri liar. Diaduk masuk agar lebih berasa. porsi kecil. Pemican seukuran coklat batang menyimpan hampir 2000 kalori. Bahan bakar yang cukup untuk tenaga pria dewasa kerja keras seharian. Plus, ini bisa bertahan di rak sampai 10 tahun tanpa basi. Lapisan lemak sepenuhnya membungkus serat daging kering di dalam. Memblokir udara dan kelembapan agar tidak menyentuh protein. Tanpa udara dan lembab, bakteri tidak bisa berkembang biak. Ini adalah prinsip pengawetan alami. Dikenal jauh sebelum manusia tahu soal eksistensi bakteri. Maukah kamu mencoba pemican yang tersimpan 1 dekade penuh? Kami sangat penasaran berapa banyak penonton yang sungguh berani mencicipi makanan kuno ini. Tinggalkan komentarmu di bawah. Rahasia paling dijaga ketat tersembunyi di dalam otak hewan yang baru saja diburu. Jaringan otak hewan memiliki lemak alami khusus yang berpadu dengan zat bernama lecitin. Setelah otak direbus, para wanita Cheyenne mengoleskan campuran ini merata ke atas kulit yang telah dikikis bersih. Lemak otak meresap dalam keserat-serat kulit tersebut. Saat kelembapan di dalam kulit perlahan menguap, lapisan lemak ini bertindak sebagai pelumas bawaan, mencegah untayan protein menggumpal. Hasil akhirnya adalah kulit lemas. Fleksibel, sekaligus luar biasa tangguh. Hal paling menonjol adalah kemampuannya menolak air. Pakaian dari teknik kulit ini bisa basah kuyup oleh hujan, namun saat kering, kelenturannya kembali seperti semula. Material ini tidak menyusut atau mengeras. Ini berbanding terbalik dengan kulit mentah yang sekadar jemur di bawah mentari. Kulit tanpa perawatan semacam itu biasanya berubah kaku seperti kayu dan cepat membusuk bila terkena air. Hal yang sangat mengesankan adalah suku Cheyenne telah mempraktikkan proses yang nyaris seperti reaksi kimia ini selama ribuan tahun. Jauh sebelum laboratorium atau kampus-kampus berdiri di benua Amerika. Seluruh proses ini bertumpu pada pengamatan teliti, Uji coba langsung. serta kearifan yang diwariskan turun-temurun. Bison adalah makhluk raksasa dan berubah sangat ganas jika diprovokasi. Namun,
Mereka juga memiliki kebiasaan yang mudah diprediksi di padang sabana. Kawanan bison sudah terbiasa melihat pemangsa seperti serigala berkeliaran di dekat mereka. Mereka umumnya tidak peduli pada serigala yang sendirian, asalkan hewan itu bergerak santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menerkam. Para pemburu Comanche memanfaatkan insting alami ini dengan cerdik. Mereka membalut tubuh menggunakan kulit serigala, lalu merayap pelan-pelan. Merunduk dekat dengan tanah. Meniru cara serigala kenyang yang sekadar berjalan-jalan di padang rumput tanpa niat memburu. Bison akan menyadari sosok yang mendekat itu, tetapi tidak menganggapnya sebagai ancaman nyata secara langsung. Hal ini memberi pemburu kesempatan emas untuk memangkas jarak secara drastis. Mendekat hingga cukup untuk melepaskan panah dengan akurasi mematikan. Ini bukan sekadar taktik berburu biasa. Adnikin membuktikan penguasaan psikologi hewan yang mendalam, di mana keberhasilan tidak diraih melalui kekuatan otot, melainkan lewat kemampuan membaca reaksi naluriah dari seluruh kawanan hewan liar. Kayu terus-menerus berhadapan dengan siklus basah dan kering yang silih berganti. Pola cuaca ini membuat batang panah biasa melengkung dan melenceng dari jalur terbang yang diinginkan. Ukiran garis bergelombang yang digoreskan secara saksama berfungsi mirip tulangan baja, setara dengan balok penyangga pada jembatan besi. Garis ini menjaga kelurusan panah dan mencegahnya melengkung selama melayang di udara menuju sasaran. Penduduk asli memecahkan hukum dasar gerak proyektil sepenuhnya secara mandiri, murni melalui eksperimen praktik langsung. Bahwa ada fasilitas riset, tidak ada cetak biru teknik, tidak ada institusi pendidikan tinggi. Kapanpun mereka perlu mengirim pesan secara kilat melampaui jarak 30 mil. Mereka mengandalkan asap. Mereka memanfaatkan rumput basah untuk menghasilkan gumpalan asap tebal. Kemudian seseorang akan memakai selimut besar untuk memutus aliran asap yang mengepul secara berulang. Menciptakan kombinasi sinyal visual pendek maupun panjang. Lewat cara ini, suku-suku bisa menyiarkan peringatan bahaya, membagikan berita, atau mengatur serangan serentak dari berbagai arah sekaligus. Namun bagaimana dengan obrolan antar suku yang bahasanya berbeda sama sekali? Disinilah sistem jaringan komunikasi pertama Amerika mulai berperan. Bagaimana orang Cheyenne bisa menawar harga kuda dengan orang Comanche? Padahal bahasa mereka berdua lebih berbeda dibanding bahasa Rusia dan Tiongkok. Solusinya hadir lewat bahasa isyarat Indian dataran besar. Ini bukan sekadar gerakan tangan biasa. Ini berfungsi sebagai sistem linguistik utuh yang dilengkapi tata bahasa baku, serta perbendaharaan kata yang melimpah. Cukup canggih untuk menyampaikan konsep abstrak seperti kehormatan, waktu, kesepakatan, ikatan pernikahan, hingga taktik perang. Jaringan ini menghubungkan puluhan suku berbeda yang tersebar di dataran besar. Seseorang dari ujung utara Kanada bisa berjumpa orang dari selatan Meksiko. Dan dalam waktu sekitar 5 menit menggunakan isyarat. Mereka sudah bisa merundingkan detail harga jual seekor kuda. Sistem ini mengukuhkan diri sebagai medium resmi untuk urusan diplomasi di seluruh padang rumput. Namun penduduk asli tidak cuma ahli dalam berkomunikasi. Hamparan rumput itu sendiri berfungsi layaknya apotek raksasa yang menyediakan pasokan obat-obatan alami. Suku Arapaho memahami kebenaran medis berabad abad sebelum sains modern menyadarinya. Siapa saja yang tersiksa oleh sakit kepala atau nyeri sendi bisa menemukan preda sejati lewat kulit pohon dadalu muda. Kulit kayu ini menyimpan bahan kimia alami bernama salisin, yang pada dasarnya merupakan nenek moyang aspirin yang kita minum hari ini. Menjaga kebersihan tubuh juga menjadi syarat bertahan hidup bagi pemburu. Bau manusia bisa membuat mangsa lari secepat kilat. Penduduk di wilayah selatan menghancurkan akar yuka liar dan mencampurnya dengan air. Menghasilkan busa melimpah yang ampuh, membersihkan kulit serta rambut. Ini menjadi sampo tumbuhan alami tanpa wewangian buatan yang bisa membocorkan posisi pemburu. Suku Cheyenne bahkan melangkah lebih jauh. Mereka membakar saje putih untuk mensterilkan udara di dalam tenda dan mengobati luka agar tidak infeksi. Minyak asiri pada sage putih memang terbukti bisa menekan jumlah bakteri di udara sekitar. Sistem bertahan hidup yang sangat matang ini telah bertahan selama ribuan tahun. Lantas apa yang membuatnya hancur lebur hanya dalam beberapa dekade? Saat pendatang Eropa pertama menginjakan kaki di padang rumput, mereka disambut 70 juta bison yang membentang sejauh mata memandang. Namun menjelang tahun 1870, situasi mulai berubah drastis.
Sepanjang 13 tahun singkat, dari tahun 1870 hingga 1883. para pemburu komersial dengan sokongan dana dari pemerintah Amerika Serikat membantai lebih dari 30 juta bison. Mereka tidak membunuh hewan itu untuk makan. Mereka bahkan tidak membunuhnya demi uang semata. Tujuan tunggal mereka adalah memaksa suku-suku asli menyerah dengan cara memusnahkan sumber makanan utama mereka. Dengan hilangnya bison, hilang pula daging, kulit, Urat. dan kuku-kuku hewan tersebut. Tanpa pemikan, Tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada pakaian. tidak ada perlengkapan untuk melewati musim dingin. Seluruh peradaban rumit yang telah dibangun penduduk asli selama lebih dari 12.000 tahun runtuh dalam waktu kurang dari 10 tahun. Fondasi matriarkal yang suci juga ikut hancur. Otoritas federal menolak berurusan dengan pemimpin wanita dan justru memaksakan sistem patriarki kepada suku-suku itu. Wanita pribumi yang dulunya memegang kuasa nyata sebagai pemilik tenda. Jatuh ke dalam pusaran ketergantungan ekonomi. Mereka kehilangan hak untuk memutus pernikahan dan hak untuk mewariskan harta benda lewat garis keturunan. Jadi mari kembali ke pertanyaan awal kita. Mengapa pemburu dataran besar menjadikan saudara perempuan sebagai istri mereka? Jawabannya seharusnya sudah jelas sekarang. Di medan di mana alam tak memberi ampun bagi mereka yang hidup sendiri. Keluarga bukan tentang rasa cinta. Keluarga berfungsi sebagai strategi. Sebagai aliansi tempur. Sebagai jaminan bagi kelangsungan seluruh garis keturunan. Setiap tradisi yang kita bahas hari ini, mulai dari sistem poligami bersaudara hingga upacara isnati, dari pemican hingga kulit samak otak, Mewujudkan logika bertahan hidup yang dingin, namun sangat brilian, penghuni asli dataran besar mengubah padang rumput yang kejam menjadi sistem sintas yang sempurna, di mana setiap elemen memiliki fungsi krusial. mereka bukanlah orang liar seperti yang digambarkan buku teks sekolah usang. Mereka adalah arsitek sosial yang jenius. Ahli kimia berbakat, Sosok yang memahami umat manusia dan lingkungan alam jauh lebih dalam ketimbang banyak peradaban yang rutin kita sanjung hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.